We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Hai fams, Happy Easter. Tuhan telah mati bagi kita di kayu salib. Dia juga telah menebus segala dosa-dosa kita. Dia juga telah bangkit bagi kita. Mari kita rayakan kemenangan yang telah Tuhan berikan dengan memuji dan menyembah Dia saat ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. We've seen what you can do, oh God of wonder. Your power has no end. The thing you've done before in greater measure, you will do again. There's no prisons wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkness night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let's hope arise that is overcome. You've already won. Oh God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you, Lord. There's no prisons wall you can break through, no mountains you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let's hope around that is overcome. You've already won. Oh God of revival, God of revival. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground.
chains hit the ground. A God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken our people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains at the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Kami terbatas tanpamu Tuhan. God of terbatas revival. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. God of revival, God of revival, God of revival, pour it out, pour God of Come awaken the people, come awaken the city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. There's no prisons, wall you can break through, no mountain you can move, all things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save, all things are possible. Things are possible. Happy Easters, brothers and sisters. Saya mau mengucapkan selamat Paskah kepada semua anggota keluarga YGF dan juga kepada semua teman-teman yang menyaksikan celebration at home kita kali ini. Baru saja minggu lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang mati di salib menanggung setiap dosa kita, turun ke alam maut, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menang dari alam maut. Kemenangan Yesus di hari ketiga dan kebangkitan Yesus adalah merupakan pusat dari liturgi gereja kami, gereja Katolik. Dan tanpa kebangkitan Kristus, maka akan menjadi sia-sialah iman kita. Tapi di dalam perjalanan kita sebagai murid-murid Yesus atau sebagai pengikut-pengikut Kristus, seringkali kita juga dilanda oleh keraguan-raguan. Seringkali kita juga merasa tidak yakin, kehilangan rasa percaya, walaupun kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dan menang. Nah, apakah hal itu merupakan sesuatu yang wajar? Itulah yang akan kita bahas di bulan ini ketika kita memasuki tema baru kita yang berjudul Uncertain Road. Seringkali ketika keadaan menjadi tidak pasti, ketika jalan yang ada di hadapan kita seakan-akan tidak kita mengerti,
maka kita menjadi ragu akan iman kita kepada Kristus. Nah, brothers and sisters, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan kita di minggu ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk menyatukan hati. Let's start with prayer. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib, menderita, disiksa, dihina, untuk menanggung setiap dosa kami. Terima kasih juga karena kebangkitan-Mu memberikan kami harapan. Dan oleh karena kebangkitan-Mu, setiap orang yang percaya kepada-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka, maka mereka beroleh hidup yang baru dan mereka beroleh juga harapan yang baru. Dan kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih punya Allah yang seperti Engkau, yang sangat baik, punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dan biarlah saat ini kami percaya Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami dalam rupa Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang mengalir tengah-tengah kami, Engkau yang mengurapi kami, dan kami juga percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau akan mengurapi setiap hati teman-teman yang mendengarkan Celebration at Home pada minggu ini. Dan biarlah kami belajar untuk kami boleh menjalani atau kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, menghilangkan setiap keraguan-raguan kami, walaupun keadaan dan kehidupan kami tidak sesuai, tidak seperti apa yang Engkau janjikan kepada kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu mulai dari awal hingga akhirnya. Biar setiap perkataan yang keluar memberikan damai sejahtera, kasih, dan sukacita di dalam setiap orang yang mendengarkan perkataan dan Celebration at Home kami pada hari ini. Terima kasih buat segalanya. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam pengantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Brothers and sisters, bacaan kita di minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Brothers and sisters, situasi dan kondisi atau keadaan yang dialami Thomas ketika dia merasa tidak percaya, mungkin itulah keadaan yang kita hadapi saat ini. Itu merepresentasikan keadaan kita di dalam perjalanan kita sebagai murid-murid Kristus atau pengikut Kristus. Seringkali kita juga dilanda oleh keraguan. Apakah benar seperti ini? Kok kayaknya janji Tuhan seperti ini? Kok apa yang ada di hadapan kita kayaknya nggak sama? Keadaan, situasi, kondisi, keluarga, keuangan, usaha, atau apapun itu, seakan-akan kita ngerasa kok kayaknya beda banget sama apa yang Tuhan janjikan. Demikian juga Thomas di dalam situasi tersebut, di mana Thomas berharap bahwa Yesus adalah seorang juru selamat, Mesias. Dan di dalam bayangan Thomas pada saat itu, Mesias atau juru selamat itu adalah datangnya mungkin seperti raja, seperti seseorang yang punya kuasa dan pasukan yang besar, dan membebaskan mereka mungkin pada saat itu dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata yang dihadapi dan dialami adalah Yesus mati di atas kayu salib. Yesus disiksa, dihina, mati. Dan ketika dikatakan bahwa Yesus bangkit, tentu iman Thomas goyah. Nah,
Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus, bahkan murid Kristus sama seperti Thomas pada saat itu hidup bersama-sama dengan Yesus, wajar ketika di dalam perjalanan iman kita, perjalanan spiritual kita mengalami keraguan-raguan. Apakah wajar? Wajarkah? So brothers and sisters, saya mau jawab wajar. Bahkan studi terbaru dari Barna Institute melaporkan bahwa 2/3 orang dewasa Amerika yang mengaku Kristen telah mengalami keraguan spiritual. Dan 26% mengatakan bahwa mereka masih mengalami keraguan spiritual. Bahkan 19% orang percaya yang taat, yang secara teratur menghadiri kebaktian gereja, masih mengalami keraguan. Jadi kalau kita lihat dari studi ini bahwa hal ini pun tidak hanya dialami oleh kita di Indonesia, tapi bahkan juga di negara yang mayoritas seperti Amerika, 2/3 orang dewasa yang mengaku Kristen pun mengalami keraguan spiritual. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang wajar selama pada akhirnya kita tahu kita harus bawa keraguan kita kepada siapa atau kemana. Nah, hari ini atau minggu ini kita mau belajar untuk mengidentifikasi. Kalau pada zaman itu Thomas mungkin berada dalam tekanan, hilang harapan, apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan, atau apa yang ada di dalam bayangan dia tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, minggu ini kita mau belajar apa sih yang menyebabkan di dalam perjalanan iman kita bisa mengalami keraguan-raguan spiritual atau keraguan-raguan di dalam iman kita. Nah, setidaknya hari ini ada 7 alasan kenapa orang Kristen itu menjadi ragu di dalam perjalanannya. Nah, alasan yang pertama adalah karena kepribadian kita, personality causes. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada orang-orang yang memang sifatnya lebih keluar atau kita bisa sebut dengan extrovert. Orang yang lebih easy going, mudah bergaul, mudah ketemu orang, sehingga nggak punya kesulitan untuk mempercayai orang. Ya, tapi ada beberapa dari kita yang punya sifat atau kepribadian lebih socially reclusive, lebih ke dalam, atau mungkin orang bilang introvert. Dan orang-orang yang demikian seringkali memiliki kesulitan untuk mempercayai orang dengan mudah. Nah, itu memang bawaan dari kita. Nah, banyak dari kita sulit untuk mempercayai karena sikap skeptis dari kepribadian kita. Nah, ada beberapa cara atau pertanyaan yang bisa mungkin kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk kita mengetahui apakah kita ini sulit percaya atau skeptis karena kepribadian kita. Yang pertama, kita boleh tanya, apakah kita skeptis tentang segala hal dalam hidup kita? Apakah kita memiliki masalah dalam pernikahan kita karena kurangnya kepercayaan yang tidak dibenarkan? Apakah kita merasa sulit mempercayai orang, bahkan teman terdekat kita? Apakah Anda takut naik suatu wahana atau permainan di taman hiburan yang diyakini orang lain sangat aman? Nah, hal-hal seperti itu bisa kita tanyakan untuk kita bisa mengetahui apakah sikap dari keraguan-raguan kita atau ketidakpercayaan kita adalah karena kepribadian kita. Tentu kepribadian kita tidak bisa menentukan kita. Pada akhirnya bahwa kita harus mengejar kebenaran dan kita harus menjadi serupa dengan Kristus dan memiliki kepribadian seperti Kristus. Tapi sebagai tahap awal kita bisa mendeteksi apakah ini ketidakpercayaan kita adalah diakibatkan oleh karena memang kepribadian kita yang lebih socially reclusive. Nah, brothers and sisters, doubt menurut Merriam-Webster di dalam kamus bahasa Inggris itu adalah to lack confidence in or distrust. Artinya ada suatu ketidakpercayaan. Nah, keraguan-raguan adalah hilangnya kepercayaan akan sesuatu. Nah, kepribadian yang lebih ke dalam bisa membuat kita sulit untuk percaya kepada orang lain. Nah, kita bisa coba untuk
untuk melihat dan menilai. Alasan yang kedua adalah alasan sejarah atau masa lalu atau historical causes. Hal yang terjadi di masa lalu tentu mempengaruhi kemampuan kita untuk percaya. Kehilangan kepercayaan disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang kita alami. Beberapa dari kita pernah mengalami pengalaman traumatis di masa lalu yang membuat kita seringkali tetap gelisah. Mungkin kita mengalami di masa kecil kita di abuse, atau mungkin baru-baru ini kita mengalami sesuatu trauma. Mereka yang mengalami pelecehan pada waktu kecil atau pada saat tumbuh dewasa, baik seksual, mental, fisik, pasti akan merasa sulit untuk mempercayai apapun. Ketika kita mengalami trauma di dalam hidup kita atau bahkan serangkaian trauma, hal ini pasti akan berdampak pada diri kita. Kita akan menjadi tidak mudah untuk percaya kepada orang. Kita mulai akan menjadi ragu dan penuh dengan ketakutan. Nah, apa yang terjadi di masa lalu kita akan bisa menjadi satu alasan di mana di dalam perjalanan iman kita itu kita penuh dengan keraguan-raguan dan penuh dengan ketidakpercayaan. Salah satu caranya adalah tentu kita harus berekonsiliasi. Tentu kita harus mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Ada proses rekonsiliasi, ada proses pengampunan sehingga luka trauma yang terjadi di masa lalu itu bisa sembuh. Dan pada akhirnya ketika luka itu sembuh, tentu kita bisa mulai belajar untuk mempercayai orang atau bahkan mempercayai Yesus Kristus sendiri, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Alasan yang ketiga itu adalah alasan medis atau medical causes. Mungkin kita berpikir ada-ada aja ini, masa sih apa sih hubungannya medis sama iman, medis sama rohani, apa sih hubungannya? Teman-teman semua, jangan lupa loh, kita itu masih ada di dalam bentuk rupa manusia. Dan seringkali ketidakseimbangan kimiawi di dalam otak kita ini bisa mengganggu iman kita. Gimana caranya? Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam stres, atau bahkan di dalam depresi yang berat, atau mungkin juga ada hal genetik yang terjadi. Dan otak kita itu mengeluarkan suatu hormon namanya serotonin. Dan ketika hormon serotonin kita di dalam otak kita menjadi tidak seimbang, maka seringkali kita menemukan suatu perubahan yang kadang-kadang gak menunjukkan diri kita sendiri. Kita berubah yang kita gak ngerti, kok kenapa ya gue bisa jadi begini, kok kenapa ya saya bisa jadi seperti ini kayaknya bukan saya deh gitu ya. Dan seakan-akan kita juga gak ngerti. Cara berpikir kita pasti berpengaruh ketika hormon atau yang ada di otak kita ini tidak seimbang. Dan ketika cara berpikir kita terpengaruh, itu juga pasti akan berdampak pada spiritualitas kita. Dan ketika keseimbangan kimiawi atau keseimbangan hormon di dalam otak kita pulih, maka orang akan mulai kembali dan kita akan mulai kembali kepada jati diri kita, kepada diri kita yang dulu, dan juga tentu kita akan kembali kepada iman kita dan keyakinan kita yang sebelumnya. Brothers and sisters, ini gak membuat iman kita sebagai orang Kristen menjadi kurang tulus. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa ternyata ada hubungan yang penting antara otak dan jiwa, dan yang satu tidak bisa terpengaruh tanpa yang lain. Yang satu tidak bisa memutus yang lain. Otak dan jiwa saling berhubungan. Nah, ini yang harus teman-teman mengerti. Kadang-kadang kita menganggap bahwa iman, kita menganggap bahwa rohani. Gak ada hubungannya sama otak, gak ada hubungannya sama tubuh. No, brothers and sisters. Kita ini masih hidup di dunia. Kita ini masih sebagai manusia hidup di dalam daging dan darah. Oleh sebab itu, apa yang menjadi tempat kita ini tentu akan berpengaruh kepada apa yang ada di dalam kita atau di dalam jiwa kita, di mana tempat roh kita bersemayam. So, alasan yang selanjutnya
adalah alasan fisik atau physical causes. Nah ini juga kadang-kadang ada banyak, saya nggak banyak ya, mungkin ada orang-orang Kristen atau pengikut Kristus yang nggak penting lah jaga badan, makan. Bahkan beberapa saya pernah dengar cerita dan pernah lihat ada orang hamba Tuhan yang makannya gila-gilaan, makan sop jeroan. Dan waktu ditanya itu kan gak sehat misalnya gitu kan. No, di dalam Yesus semuanya bisa dikuduskan. Lalu dia berdoa menumpangkan tangan kepada makanan itu dan bilang, di dalam nama Yesus dikuduskan makanan ini dengan darah Yesus. Tapi tetap aja itu jeroan teman-teman. Tetap aja itu lemak. Tetap aja itu sesuatu yang tidak sehat masuk ke dalam tubuh kita. Itu artinya bahwa kita sendiri sedang mencobai Tuhan kalau menurut saya. Dan kondisi fisik kita sesungguhnya dapat mempengaruhi iman kita. Wah, kok bisa ya? Kenapa begitu? Makan yang tidak sehat dan kurang olahraga itu dapat menyebabkan perubahan suasana hati, teman-teman. Dan kadang-kadang perubahannya itu luar biasa. Bahkan bisa sampai depresi mental. Nah, ketika kita berolahraga, tubuh itu mengeluarkan satu hormon juga. Dan ketika tubuh itu mengeluarkan satu hormon, adrenalin, itu membuat kita menjadi bersemangat. Dan tubuh juga mengeluarkan suatu hormon yang membuat kita rileks. Nah itulah yang kita dapatkan ketika kita berolahraga. Ketika kita nggak menjaga itu semua, maka keseimbangan di dalam badan kita menjadi kacau. Tentu teman-teman bertanya, apa alasannya? Kenapa saya harus makan sehat? Kenapa saya harus olahraga? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, otak, pikiran kita membutuhkan nutrisi yang baik agar dapat bekerja dengan baik. Ya dong, bener. Kita punya mobil, diisi seenaknya, diisi bahan bakar yang jelek, ya pasti jalannya kacau, ya pasti lama-lama rusak. Sama dengan tubuh kita, kita masukin sesuatu nutrisi yang gak baik, makanan yang seenak-enaknya, ya, yang kotor, yang gak jelas, maka tubuh kita pun juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Dan ketika tubuh kita gak bisa berfungsi dengan baik, pikiran kita jadi gak juga bisa berfungsi dengan baik. Dan ketika pikiran kita tidak bisa berfungsi dengan baik, tentu akan mempengaruhi iman kita. Lalu yang kedua, menjadi tidak bugar secara fisik dapat memiliki dampak emosional yang dapat mempengaruhi segala sesuatu, mulai dari keamanan pribadi kita hingga kepercayaan kita kepada Tuhan. Lah. Apa hubungannya badan yang bugar sama iman? Teman-teman, ketika kita lelah, ketika kita tidak bugar, maka emosi kita akan lebih cepat meningkat. Kita akan menjadi lebih mudah capek, kita akan menjadi lebih mudah lelah, dan ketika kita mudah lelah, emosi kita akan dengan cepat bisa naik. Dan ketika emosi kita dengan cepat naik, maka suatu kali kita akan mulai kehilangan kepercayaan, dan pada akhirnya kita akan merasa depresi. Karena seakan-akan kayaknya sulit keadaannya, teman-teman. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga kondisi tubuh kita dengan baik, maka sesungguhnya kita sedang keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka sesungguhnya kita semua sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita bersemayam. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah yang kudus. Sehingga kita harus menjaga tempat kediamannya. Kita harus menjaga bukan hanya dengan cara-cara spiritual atau rohani, tapi kita juga harus menjaga apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Kita juga harus menjaga kondisi tubuh fisik kita. Dan ketika kita tidak menjaga, maka sesungguhnya kita tidak menghormati Roh Kudus atau Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan ketika psikologis kita menurun karena kondisi badan kita yang tidak bugar, maka kemampuan iman kita juga akan terpengaruh. Dan ketika kita mulai mengatur hidup kita, mengatur pola makan kita dengan sehat, mengatur jadwal olahraga dengan rutin dan sehat,
Dan ketika kondisi badan kita mulai bugar dan mulai naik menjadi sehat, maka kemampuan kita untuk menghayati dan menikmati spiritual and ecstasy atau kesenangan spiritual juga akan meningkat, di mana kita akan merasakan hadirat Tuhan, kita akan lebih peka, kita akan ngerasa bahwa Tuhan luar biasa. Itu semua terjadi ketika kondisi badan kita ada di dalam kondisi yang baik. Lalu alasan yang selanjutnya adalah karena stressful causes atau alasan karena stres. Brothers and sisters, seringkali kita menempatkan terlalu banyak beban di pundak kita. Apakah itu beban pekerjaan atau bahkan juga pelayanan, teman-teman. Seringkali kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan adalah benar, terutama kalau adanya di dalam bidang pelayanan. Ya, teman-teman, kita harus mengerti bahwa tidak selalu di dalam pelayanan pun yang kita lakukan semuanya benar. Baik, iya mungkin itu baik, tapi belum tentu benar. Benar itu artinya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita menempatkan terlalu banyak atau menanggung terlalu banyak beban di dalam pundak kita, maka itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Lah, kok bisa? Karena kita pasti jadi stres, teman-teman. Dan ketika kita stres, kita pasti akan kurang tidur. Dan ketika kita kurang tidur, itu akan memiliki efek yang luar biasa dengan cara berpikir kita dan cara kita menilai kenyataan yang ada di hadapan kita. So brothers and sisters, berhati-hatilah dengan seberapa banyak Anda menyibukkan diri Anda. Mengatur beban pekerjaan, beban pelayanan harus dilakukan, karena kalau kita tidak lakukan, maka kita berpikir kita melakukan sesuatu yang produktif, padahal di satu sisi menjadi tidak produktif atau kontraproduktif dan mempengaruhi hal yang paling penting di dalam hidup kita, yaitu kehidupan spiritual kita. So alasan dua yang terakhir adalah karena alasan teologis atau theological causes. Lah, alasan teologis kok bisa ya? Gimana caranya alasan teologis? Ya, karena kita harus mengakui, teman-teman, ada yang namanya bad theology atau teologi yang buruk, yang menjanjikan Tuhan sebagai mesin ATM, yang menjanjikan atau menggambarkan Tuhan sebagai mesin permen di atas langit, yang seakan-akan memberikan kita, mencurahkan kita semuanya. Dan ketika apa yang kita hadapi di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi gambaran Allah atau Tuhan yang mereka berikan kepada kita, maka kita menjadi kecewa. Seringkali kita menjadi ragu, seringkali kita menjadi kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan karena kita mendapat gambaran Tuhan yang salah. Karena kita tidak mendapatkan gambaran Allah, gambaran Tuhan yang sesungguhnya dari Alkitab atau firman Tuhan. Kita seringkali digambarkan atau menggambarkan Allah sebagai sumber mesin berkat, mesin ATM. Ketika kita minta, Tuhan berikan. Ketika kita lakukan ini, kita berikan. Ketika kita beri perpuluhan, Tuhan akan jatuhkan hujan berkat. Tapi kenyataannya seringkali juga tidak seperti itu. Di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah menjanjikan selalu hidup atau hari-hari yang tenang. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tidak ada atau akan tidak pernah dilanda badai. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, apapun badai kehidupan, apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan menyertai kita melewati setiap pergumulan, melewati setiap badai kehidupan kita. Juga Tuhan tidak pernah berjanji meredakan badai. Bisa saja Tuhan akan menyertai kita melewati badai. Tapi ada kalanya Tuhan juga akan datang dan meredakan badai di dalam kehidupan kita. So brothers and sisters, baru aja kita menyadari atau mulai belajar tentang apa yang menjadi penyebab-penyebab.
Nah, penyebab yang terakhir ini atau alasan yang terakhir ini tentu sudah pasti atau tidak diragukan lagi merupakan penyebab yang utama. Bukan utama ya, tapi mungkin menjadi penyebab yang tidak bisa dibantah. Ketika kita melakukan ini udah pasti kita hilang percaya pada Tuhan. Udah pasti kita menjadi ragu-ragu. Penyebab yang terakhir adalah dosa atau sinful causes. Ketika kita tidak menaati Tuhan dan hidup di dalam dosa, maka kita akan cenderung meragukan Tuhan pada tingkat yang paling mendasar. Bukan lagi untuk hal-hal yang di atas atau hal-hal yang sifatnya lebih advance tapi benar-benar iman kita yang paling mendasar. Kadang-kadang orang menggunakan keraguan sebagai alasan untuk berdosa. Orang Kristen mulai berkompromi dalam hidup mereka, mengambil sedikit belokan. Ini nggak apa-apa, ini oke lah, atau ini bohong baik demi kebaikan, ini white lies, atau ini ya tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah, ya curi-curi dikit nggak apa-apa lah. Tuhan juga maha pengampun, Tuhan juga maha pemaaf. Tapi terus-terusan secara tidak sadar kita menjauh dari Tuhan dan mengambil jalan keluar di jalan keraguan. Keyakinan kita akan Tuhan seringkali digantikan dengan keraguan sebelum kita menyadarinya. Dan seringkali orang tidak menyadari bagaimana mereka bisa sampai di titik itu. Iblis itu pintar, teman-teman. Iblis itu gak akan menjatuhkan kita sekaligus. Iblis itu tidak akan membuat kita jatuh dalam sekejap. Tapi dia akan bawa seperti singa yang mengaum-mengaum mengeliling. Dia lihat celahnya, dia cari celahnya sedikit demi sedikit. Dia akan membelokkan, dia akan mengalihkan perhatian kita. Dan seringkali kita tidak sadar dan kita berpaling dari dosa. Dan kita mulai berpaling dari Tuhan. Dan akhirnya kita menyadari kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita mulai ragu akan Tuhan. Dan ketika kita berpaling dari dosa, dan kita akan melihat keraguan kita lenyap dan keyakinan kita kembali, dan kita bisa mulai percaya lagi kepada Tuhan, dan iman kita kembali pulih ketika kita berpaling dan berbalik dari dosa yang kita lakukan. Kita nggak bisa berharap hidup di dalam dosa dan mengkompromikan kepercayaan kita. So brothers and sisters, keraguan dapat mendorong kita untuk mempertajam pikiran ataupun memperdalam iman. Keraguan dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau mendapatkan jawaban. Keraguan itu seperti satu kaki yang terangkat, siap untuk melangkah maju atau mundur. Saat kita mengalami keraguan, ambillah teladan dari Thomas yang tidak tinggal dalam keraguannya, tetapi membiarkan Yesus membawanya semakin percaya. Teman-teman semua, mari kita minggu ini merenung dari 7 alasan kenapa kita sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus di dalam perjalanan iman kita, mungkin kita mengalami keraguan. Kita mau ajak semua teman-teman untuk berefleksi masing-masing. Mungkin ada di antara alasan atau ke-7 alasan itu yang merupakan alasan yang teman-teman sedang hadapi saat ini. Because if faith can move the mountains, your doubt can create them. Karena kalau kita nggak menyadari iman kita betul bisa memindahkan gunung, tapi keraguan-raguan kita bisa menciptakan gunung. So brothers and sisters, mari kita tutup celebration at home kita pada minggu ini. Kita sama-sama masuk ke dalam perenungan dan kita tutup di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami banyak hal. Terima kasih juga Engkau telah memberikan teladan bagi kami untuk kami boleh memiliki harapan yang baru dan iman yang baru kepada Engkau.
Namun di dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan hidup kami, seringkali apa yang ada di hadapan kami, situasi, kondisi yang ada di hadapan kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Mungkin kami adalah pengikut-pengikut-Mu yang setia, kami ada membangun hubungan setiap hari, kami juga membaca firman-Mu, kami mengetahui setiap janji-janji-Mu. Tapi seringkali keadaan di hadapan kami rasa tidak sesuai dengan apa yang Kau janjikan. Dan pada saat itu mungkin kami merasa kecewa. Dan kami juga mau berdoa saat ini, biar Roh Kudus turun. Mari teman-teman, saya mau katakan sama-sama, kita undang Roh Kudus. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus masuklah ke dalam hati kami. Roh Kudus tuntunlah kami. Roh Kudus bimbing kami. Roh Kudus ajar kami senantiasa. Dan biarlah saat ini Roh Kudus Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengalir, Engkau yang ada di dalam hati masing-masing setiap orang yang mendengarkan Celebration Home hari ini. Engkau yang akan membantu mereka untuk mendeteksi, untuk mereka boleh merefleksikan diri ketika mereka ada di dalam keraguan-raguan. Apa yang menyebabkan keraguan di dalam iman mereka? Dan biarlah setiap orang yang saat ini mengalami keraguan, boleh Kau bimbing untuk kembali ke jalan yang benar, untuk boleh kembali kepada iman mereka yang benar. Dan saat ini saya mau mengakhiri. Mari kita sama-sama berdoa seperti Daud berdoa ketika dia meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, boleh katakan sama-sama di dalam hati, minta sama Tuhan. Search me, O Lord, know my heart. Search me and know my anxious thought. Points out anything in me that offends you, Lord, and lead me to the path of the everlasting life. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.